Ya, yang terakhir kita bahas sekarang bentuk lagu 3 bagian. Ini Pak Titis sudah pernah dijelaskan belum nih bentuk lagu 3 bagian di kelas ini? Belum, Pak. Belum pernah ya? Oh, kalau begitu ini Belum, Pak. perdana ya. Nah, Iya, Pak. ini ya baik teman-teman sekalian, kita sekarang akan membahas bentuk lagu 3 bagian atau disebut dengan three-part song form. Garis besar dari bentuk lagu 3 bagian dapat direpresentasikan dengan pola ABA, ya, atau bentuk lagu 3 bagian ini dikenal juga dengan pola ABA, yang setiap hurufnya tersebut mengacu kepada suatu bagian-bagian tertentu, ya, misalnya bagian A, bagian B, bagian A lagi. Jadi kalau bentuk lagu 3 bagian itu bukan ABC, tetapi ABA. Jadi yang A-nya itu adalah pengulangannya. Kadang-kadang juga disebut dengan part 1, part 2, part 3 ya. Jadi ketika kita berbicara tentang bentuk sebagai struktur 3 bagian, menggunakan istilah-istilah part 1, part 2, dan part 3. Jadi part 3 itu sebenarnya bukan part yang berbeda, tetapi restatement atau pernyataan kembali. Baik itu secara eksak atau mungkin dimodifikasi dari part 1. Bentuknya kalau secara keseluruhan kita bisa menyebutkan bahwa 3 bagian ini adalah statement, departure, and restatement. Ya. Jadi biasa disebut dengan ternary atau ternaire ya, kalau bahasa kita ya. Kemudian jenis-jenis pola ternaire ini ada macam-macam, ada three-part period. Nah, ini hati-hati juga bisa tertukar ya dengan three-part song form. Ada incipient three-part song form dari three-part song form yang sederhana. Kemudian three-part song form ini yang bentuk standar, ada enlarged three-part song form. Nah, jadi bentuk lagu 3 bagian yang diperluas. Ada 5-part song form. Nah, ini sebenarnya berangkatnya juga di pengembangan dari 3-part song form. Terus kalau kita masuk nanti ke bentuk lagu, ada song form with trio, first rondo form, second rondo form, third rondo form, sonatin ya with development section. Jadi development section ini sebagai bagian yang kedua, dan sonata allegro form. Sekarang kita mungkin tidak bisa membahas semuanya, tapi sedikit saja. Incipient three-part song form. Jadi bentuk lagu 3 bagian yang sederhana. Pertama adalah merupakan unit 16 birama. Nah, itu dicatat dulu. Jadi kalau incipient three-part song form itu 16 birama. Kemudian perlu dicatat di sini bahwa bentuk terkecil dari three-part song form ini berbeda dengan three-part period. Ya, sama tadi ada two-part period dengan two-part song form. Dan harus bisa mengidentifikasi apa bedanya. Untuk part 1, ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 frase, apakah membentuk periode paralel ataupun periode kontras ya, bisa dua-duanya. Yang pertama lebih sering terjadi, maksudnya di sini yang pertama tadi periode paralel, jadi umumnya periode paralel. Kemudian untuk yang part 2 berisi 1 frase. Ya. Part yang ketiga yaitu kembali atau return ya. Kadang-kadang dibawakan secara eksak atau secara persis atau dengan beberapa modifikasi dari part 1 ya. Nah, jika part 1 adalah periode kontras, hanya frase antecedent yang digunakan gitu. Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi incipient three-part song form. Jadi cadence di akhir part 1 dan part 3 biasanya autentik. Jadi di sini autentik, di sini autentik juga ya. Ya kan di sini at the end of part 1 and part 3 are generally authentic. Jadi pada akhir part 1 dan part 3 itu autentik ya. The end of part 2, jadi di sini either a half cadence or authentic cadence is found. Jadi kadang-kadang ada yang menggunakan authentic, ada juga half cadence ya. Nah, kemudian tentang repetisinya ya, ini yang umum.
ada yang bagian keduanya itu, maksudnya dari part 2 dan part 3 ini diulang ya. Dari sini diulang. Yang ininya enggak. Atau bisa juga dua-duanya diulang ya. Di sini kemudian part 2, part 3. Nah, ini kalau misalnya ini diulang, ini mirip seperti bentuk lagu dua bagian nih. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, sekarang yang disebut dengan three-part song form yang umum ya. Biasanya digunakan untuk solo instrumental, untuk karya-karya vokal. Ya. Kemudian kadang-kadang ada introduksinya, apakah introduksinya sederhana atau juga introduksi yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri mungkin hanya berisi arpeggio saja, ya, figur-figur. Nah, kemudian untuk part satunya umumnya terdiri satu period hingga double period, ya, dari 8 sampai 16 birama, ya. Or phrase group in length, atau mungkin kelompok frase, ya. In tonal music, di dalam musik tonal is usually terminated by authentic cadence. Biasanya diakhiri dengan cadence autentik. Apakah dengan cadence autentik yang prinsipal, atau in a related key, atau di dalam kunci relatifnya ya. Ya, kalau C mayor tadi bisa ke G ya. Kemudian part 2, maybe form a phrase, jadi bisa membentuk sebuah frase, atau yang paling panjang itu a double period ya. Jadi part 2-nya bisa sampai double period, or a phrase group in length, atau satu kelompok frase ya. Satu kelompok frase itu berarti ada beberapa frase. Ya, a phrase group. Apa yang dimaksud dengan a phrase group? Jadi a phrase group berarti fokusnya ke grupnya ya. Satu kelompok frase berarti bisa terdiri di beberapa frase ya. Kemudian perbedaan yang jelas adalah yang pertama transpositions of part 1. Kemudian yang kedua ditarik dari part 1. Dan ketiga dikomposisi dari material baru atau material yang berdiri sendiri. Ini untuk yang part 2-nya ya, jadi perbedaannya itu. Jadi bisa merupakan transposisi dari part 1 atau materialnya diambil dari part 1. Bisa juga part 2 ini merupakan material yang baru. Kemudian ini yang auxiliary members-nya di antara part 1 dan part 2 ya. Bisa kudeta, bukan kudeta, kodeta ya. Kalau kudeta nanti lain lagi. Interlude ya, itu musik tengah. Jadi interlude ini bisa menandai satu perbedaan ya di dalam karakter dan menuju kepada satu cadence yang kuat ya, yang jelas ya. Bisa juga mengantarkan kepada retransisi ya. Ini jadi sifatnya dari interlude. Kemudian dissolutions dan juga retransition. Ini isinya bisa codetta, interlude atau dissolution. It often be followed by a retransitional passage yang dilanjutkan dengan retransisi. Jadi kebanyakan berupa transisi yang mengantarkan kepada part 3 ya. Bagian yang keduanya. Terus part 3 adalah pengulangan dari part 1. Jadi kemungkinan modifikasi yang terjadi exact or slightly modified, ya. Apa pengulangan persis atau mungkin ada sedikit yang berubah ya. Bisa jadi yang part 3 ini lebih panjang. Apa yang menyebabkan lebih panjang daripada part 1? Ini karena ada extension. Ya. Jadi penambahan atau bisa juga penambahan materi-materi baru. Tapi belum tentu juga, bisa juga lebih pendek ya. Memang dia mengulang part 1 tapi lebih pendek ya. Mungkin ada beberapa yang diringkas ya. Misalnya mungkin ada beberapa frase yang dihilangkan atau beberapa frase dijadikan satu frase misalnya. Bisa juga pengulangan itu memang benar-benar dimodifikasi ya. Tapi masih orang kalau mendengar itu masih mengenal karakternya. Oh ini sebenarnya dari part 1 ya. Atau bisa juga sebagai suatu transposisi dari part 1. Dan ini berhubungan dengan kategori bentuk-bentuk
irregular ya, bentuk-bentuk yang tidak standar ya. Nah, namanya juga seni ya, walaupun ada teori, misalnya teorinya kalau period itu harus 8 birama, mungkin dia ada yang 9 birama dan sebagainya. Kemudian tripat song form sometimes used as a theme in a larger work. Nah, ini yang paling umumnya. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa tema itu biasanya bisa merupakan frase, bisa juga period. Nah, bentuk lagu 3 bagian ini bisa merupakan satu tema. Ya. Atau bisa satu lagu memang bentuknya tripat song form bisa juga. Misalnya seperti di dalam sonata ya, sonata yang besar. Kan sonatanya panjang banget ya, itu baru temanya saja sudah menggunakan bentuk lagu 3 bagian. Itu bisa seperti itu ya. Makanya kayak simfoni dan sebagainya itu kan panjang-panjang ya lagunya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian bagian penutup dari tripat song form, jadi a brief compositions in tripat song form may conclude with the end of part 3. Jadi biasanya berhenti di situ ya. Tapi di dalam karya-karya yang besar, jadi part 3 itu nggak begitu aja selesai, tapi masih ada buntutnya ya, ada postlude, atau ada kodeta, atau ada kodanya. Ada tambahan-tambahannya. Ya, itu saya kira materi terakhir dari semester ini. Jadi pada hari ini tadi kita sudah membahas dari awal semester sampai akhir. Tinggal sekarang mungkin masih ada waktu ya, sekitar mungkin 10 menit ya, atau 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Di chat Di ada kolom Pak. chat, Pak. Iya, di kolom chat.